climate change conference entitled Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet from Climate Change was held on October 22, 2009 in Jakarta, the capital city of Indonesia. The purpose of the conference was to raise awareness on the grave issues of global warming and the most effective and key solution to halt it in its tracks, the vegan diet. Guest of honor Supreme Master Ching Hai graciously answered questions from the distinguished audience members on topics such as the vegan trend to stop global warming and ways to implement organic vegan farming. We now invite you to join us for a video conference with Supreme Master Ching Hai entitled Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet from Climate Change, held on October 22, 2009 on Jakarta, Indonesia. Ladies and gentlemen, honored guests, greetings. Welcome to Indonesia. Selamat datang. And we are both honored to be MCs of this special seminar entitled Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet from Climate Change. This seminar is being jointly hosted by the Indonesian Ministry of Environment and the Supreme Master Ching Hai International Association. Selamat datang. We would also like to extend an especially warm welcome to hundreds of government officials, IPCC scientists, environmental NGOs, journalists and celebrities who have kindly taken time out of their, of course, busy schedules to attend this event. And in addition, we would like to wish a warm Indonesian welcome all Supreme Master television viewers tuning in live across 5 continents via 14 satellite platforms to share this moment with us. It's very meaningful and timely for us to come together today to share information and discuss a solution to the adverse environmental issues which all beings on this planet are presently facing. Indonesia is one of the most resource-rich countries in the world and possesses beauty beyond one's imagination. But Indonesia has also been greatly affected by climate change in recent years, and we appreciate this valuable opportunity to hold this climate change seminar here to discuss solutions to this global crisis. This seminar is being held as part of the lead-up to the 31st Session Intergovernment Panel on Climate Change, IPCC, which will be held on the 26th of October 2009 in Bali, Indonesia. Speaking of Bali, Indonesia, now we would like to present a traditional dance from Bali. Once again, I repeat, this dance is coming from Bali, Indonesia, genuinely. The title of the performance is Tari Pendet. Tari Pendet is a ritual dance that is usually performed in Balinese temples to welcome the gods before special ceremonies. The dance is presented here today by association members along with their friends as a welcome gesture to all of us present here, as well as to all the Supreme Master television live viewers that are with us here in spirit. They also dance for the success of the IPCC Bali conference and hope our message from today's seminar will be delivered to the Bali conference delegates. Now, let's enjoy this very special Balinese performance.
What a colorful dance! Thank you, Terra Planet dancers, for such an enchanting performance. This Balinese dance gives a glimpse into the cultural richness that exists throughout the islands of Indonesia. These charming and special Balinese performers are all young members of the Supreme Master Ching Hai International Association, who came here from Bali especially for us today. Wow, long the way from Bali, right? Let's give them another round of applause. Thank you. And yes, we wish to protect this beautiful cultural heritage of Indonesia against severe climate change. We are very honored to have Indonesia's Staff of Ministry of Environment, Madam Sri Hudiastuti, here with us today. With great honor, we invite you, Madam Sri Hudiastuti, to share a few words to open our seminar. Let's welcome distinguished Madam Sri Hudiastuti with a warm round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena kami, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tidak bisa menghadirkan Bapak Menteri karena persis pada jam ini ada pelantikan Menteri yang baru. Jadi kami mudah-mudahan nanti di kesempatan lain Ibu Bapak semua bisa ada kesempatan untuk ketemu dengan beliau-beliau. Mungkin bisa berdua-duanya, mantan Menteri Bapak Rahmat Witoelar maupun Menteri yang baru Bapak Gusti. Atas izin Ibu kami mohon maaf kalau beliau tidak bisa, dan mohon izin mungkin saya bisa menyampaikan sambutan beliau dalam seminar yang diadakan pada siang hari ini. Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya seminar perubahan iklim menyambut IPCC Plenary Session yang ke-31 nanti dengan tema vegan organik untuk kemakmuran dan menyelamatkan dunia dari perubahan iklim ini dapat terselenggara. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyelenggarakan seminar ini, termasuk juga para narasumber serta hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada hari ini. Para hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, sejak revolusi industri pada abad ke-19 telah terjadi peningkatan suhu permukaan bumi secara global. Peningkatan suhu permukaan bumi selain diakibatkan oleh emisi bahan bakar fosil, kerusakan hutan dan lahan juga diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Peristiwa ini kita kenal dengan global warming atau pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim dunia. Peningkatan panas bumi juga menyebabkan es di kutub mencair sehingga permukaan air laut meningkat dan dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil kajian Intergovernmental Panel of Climate Change tahun 2007 bahwa sejak tahun 1990 hingga tahun 2005 suhu rata-rata global telah meningkat antara 0,15 derajat hingga 0,3 derajat Celcius per dekade, sehingga kenaikan suhu global sampai tahun 2005 adalah 0,76 derajat Celcius. Sedangkan laju kenaikan muka air laut observasi dari abad ke-19 sampai ke-20 menunjukkan telah terjadi peningkatan. Diperkirakan kenaikan total abad ke-20 sebesar 0,17 meter. Perubahan iklim saat ini sudah menjadi isu global di mana setiap orang sudah membicarakannya. Di tingkat internasional, di bawah payung United Nations Framework on Climate Change, hampir seluruh negara-negara di dunia melakukan pertemuan rutin guna menanggulangi masalah perubahan iklim bersama-sama. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Konvensi Perubahan Iklim yang rentan terhadap perubahan iklim menyadari pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah dalam membuat kebijakan nasional mulai memasukkan isu perubahan iklim ke dalam agenda pembangunan nasional.
Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Peraturan Presiden tersebut diatur mengenai target penurunan konsumsi energi dari minyak bumi dan mendorong penggunaan energi alternatif. Selain itu, dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 sampai 2009, pemerintah memberikan perhatian kepada pelaksanaan mekanisme pembangunan bersih dan reducing emission from deforestation and degradation in developing countries. Di tingkat nasional, di mana pelaksanaan kedua aktivitas tersebut merupakan kegiatan yang disepakati di tingkat internasional pula. Hadirin yang berbahagia, permasalahan perubahan iklim merupakan permasalahan dunia yang harus dihadapi secara bersama-sama. Kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat mutlak diperlukan agar kita dapat menekan laju perubahan iklim. Setiap kalangan harus mulai mempertimbangkan aspek lingkungan di setiap aktivitasnya, baik itu instansi pemerintah, kalangan industri, lembaga swadaya masyarakat, dan masing-masing individu. Pola pikir yang peduli terhadap lingkungan perlu untuk ditanamkan sedini mungkin kepada generasi muda, dan juga gaya hidup ramah lingkungan perlu untuk dikedepankan. Banyak hal dapat kita lakukan sebagai individu yang dapat berkontribusi menekan laju emisi gas rumah kaca, seperti melakukan penanaman pohon, hemat energi, tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk jarak tempuh yang tidak jauh, memaksimalkan pemanfaatan intensitas cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik untuk bangunan juga dapat berkontribusi menekan laju emisi gas rumah kaca. Para hadirin sekalian, pada hari ini kita dapat mengambil pelajaran dari kegiatan vegan organik, termasuk pertanian organik yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan, seperti melakukan pola bercocok tanam dengan menggunakan pupuk kompos, tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Kegiatan semacam ini perlu untuk dikembangkan karena manfaatnya tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk generasi mendatang. Kita harus mulai menanamkan rasa peduli terhadap keberlangsungan lingkungan kita. Kita tidak bisa membiarkan permasalahan tersebut ditangani hanya oleh kalangan tertentu saja. Untuk itu, mulai dari sekarang kita tingkatkan pemahaman kita mengenai lingkungan dan mulailah bertindak dari hal kecil dari diri kita. Karena kita memiliki hanya satu bumi. Para hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyadari lebih dini mengenai dampak langsung dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Pemanasan global dan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana saya katakan tadi, dapat menimbulkan berbagai dampak multidimensi dan berpengaruh besar pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Sekali lagi, semoga seminar pada hari ini dapat semakin menyadarkan kita akan makna dan hakikat dari persoalan lingkungan hidup dan semakin meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi perubahan iklim yang akan terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, respected Ms. Sri, for being with us here today, and for all of you doing support of efforts to halt the environmental threats we are encountering. The climate change crisis we are now experiencing is a great opportunity for us to work together to save our environment through immediate, economical, and effective solutions. Some of these solutions will be presented to us by today's speakers, and of course, all of whom are experts in their fields. We will show how adopting more healthy and sustainable eating habits is the fastest and most effective solution to save the planet. Now, we'll present a video compilation highlighting the urgency with which we need to save the planet, as well as some of the most simple and cost-effective solutions. Arctic sea ice reflects about 80% of the sun's heat, stabilizing the colder temperature of the ocean. Based on the latest satellite data cited in a December 2007 article, National Aeronautics and Space Administration climate scientist Jay Zwally predicts that nearly all the ice could be gone from the Arctic Ocean by the end of summer 2012.
Arctic ice in September 2007 was 23% below previous record low from NASA satellite data and 50% below 1950 levels from ship data. Other records surpassed. Greenland's surface ice loss is now 400% greater than 15 years ago. Surface temperatures in the Arctic are the highest in 77 years of record keeping. There is hope. According to James Hansen, top climate scientist at NASA, we have passed tipping points. We have not passed a point of no return. We can still roll things back, but it is going to require a quick turn in direction. Dr. Gerald Dickens, Associate Professor of Earth Science at the prestigious Rice University, located in Texas, USA, and Editor-in-Chief of the American Geophysical Union's Paleoceanography Journal, stated in an interview with Supreme Master Television. But it turns out that most of the carbon, about 93% of it, is in the ocean, not trees or in the atmosphere. And so what's happening right now is we're adding a lot of carbon to the atmosphere, and it's coming in much faster than it can go into the biosphere or into the ocean. So that's why the CO2 is going up very, very quickly. According to U.S. University of California Davis's newspaper, the California Aggie, published on March 4th, 2008, U.S. professor says methane from Arctic lakes adds to global warming. In a talk presented at the University of California at Davis, Dr. Katie Walter, a professor of limnology and environmental research at the University of Alaska, stated that methane bubbling up from Arctic lakes is now being released into the atmosphere. This is due to melting of the lake's permafrost layers resulting from climate change. According to Dr. Walter, who has personally conducted Arctic lake research in areas such as Siberia, this phenomena causes further global warming because methane fuels its own production by melting even more permafrost layers once released. Research by Dr. Gregory Riskin at Northwestern University indicates that methane explosions from the ocean caused extinctions of 90% of marine species and 75% of land species 250 million years ago. In his report, Methane-Driven Oceanic Eruptions and Mass Extinctions, he explains how methane gas, which had been trapped in the stagnant waters, was released, leading to the die-off of most marine and land life. Dr. Riskin states, if it happened once, it could happen again. Short of water? One serving of beef uses over 1,200 gallons of water. One serving of chicken uses 330 gallons of water. One complete vegan meal with tofu, rice, and vegetables uses only 98 gallons of water.
Veg, Go Green. Are we short of food? How many people in the world are hungry? $1.02 billion people. Grain currently fed to livestock is enough to feed 2 billion people. And I said already 80% of it will be cut almost immediately. And we can see the result in a few weeks. Because if we don't keep breeding more animals, then there are less methane. And if we don't eat meat, then there's no transportation necessary for it. And much less fuel needed. And all these people can be trained to do something else. And there will be less hunger because we will use the agricultural products, cereals, to feed humans instead of feeding more bred animals in the future. So we don't have hunger anymore, and there will be no more war because of hunger. So the effect is immense. Keep multiplying it, and then you know what I mean. Be veg, go green. Meat costs and vegan savings. A meat-free vegetarian diet drastically reduces carbon footprint. Over a one-year period per person, emissions from a meat-based diet is equivalent to driving a mid-sized car 4,758 kilometers. Emissions from a vegetarian diet is equivalent to 2,427 kilometers, nearly 50% less. Emissions from an animal-free vegan diet is equivalent to 629 kilometers, 1/7 of the amount of a meat-based diet, or 87% less. Emissions from an organic vegan diet is 281 kilometers, 94% less emissions than that of a meat-based diet. Animal-free vegan diet can reduce greenhouse gases by up to 94%. Be veg, go green to save the planet. For more urgent details, please visit suprememastertv.com/SOS. Organic farming, a sustainable solution. Organic soil management minimizes fossil fuel use, removes atmospheric CO2 emissions from the air. If organic practices were implemented on the planet's 3.5 billion tillable acres, nearly 40% of current CO2 emissions could be absorbed. Source: Rodale Institute, USA. Try organic today. Be veg, go green, save the planet. For more information, please visit suprememastertv.com/be-veg. Ladies and gentlemen, as we have seen, the situation is becoming very severe. But we still have hope. And all we need to do is act now. This is a time for all government institutions,
media, and individuals to encourage good deeds with the common goal to save all lives on Earth. Too many lives are at stake now. It is that urgent. We have no choice but to act right now. If managed sustainably, the resources of the world can be used sustainably and shared by all. Indonesia is the world's fourth most populous country and represents a significant proportion of the world's population and thus plays a very important role. We can lead the way by being shining examples to the rest of the world on how to live sustainably. And today, we have the privilege to hear from Ms. Amanda Katili Niode. She is a special assistant to Indonesia's Environment Minister and a member of the National Council on Climate Change. She has had the opportunity to receive first-hand training from Mr. Al Gore, former Vice President of the United States, and joint Nobel Laureate for Peace in 2007 for efforts to build up and disseminate greater knowledge about climate change and to lay the foundations for the urgent measures that are needed to counteract such change. Her talk today is titled Global Warming and the Impacts on Life. So, let's welcome Ms. Amanda Katili Niode. Thank you for the warm welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apa yang akan kami coba tayangkan di sini siang ini adalah visualisasi dari apa yang telah dikatakan oleh Ibu Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Sri Hudiastuti, dan juga beberapa gambar-gambar yang kami dapatkan dari pelatihan yang diadakan oleh Mr. Al Gore. Jadi ada dua instansi atau dua institutions yang akan kami coba ambil atau tarik informasinya, yaitu Dewan Nasional Perubahan Iklim dan The Climate Project Indonesia yang akan saya terangkan kemudian apa itu organisasinya. This is the National Focal Point on Climate Change in Indonesia. Lembaganya didirikan berdasarkan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2008 dan diketuai langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. There are 17 ministers and then the head of the Climatology Agency. Tetapi kami adalah supporting unit dari Dewan Nasional Perubahan Iklim. The Climate Project adalah organisasi yang didirikan oleh Al Gore, yaitu mantan wakil presiden Amerika dan Nobel Laureate tahun 2007. He was so successful in his campaign on climate change melalui film, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah melihat An Inconvenient Truth. Sehingga kemudian ketika film tersebut sukses, dia ditanya oleh wartawan, what's next? Lalu dia katakan, I'm going to train 1,000 people in the United States so they can communicate the climate crisis like what I'm doing. Dan saya akan berikan slide-slide saya kepada mereka. Sehingga kemudian dilatihlah 1.000 orang di Amerika, tetapi kemudian banyak di negara-negara lain yang juga ingin ikut, sehingga kemudian Al Gore memberikan pelatihan-pelatihan antara lain di Inggris, di Australia, di Kanada. Kita lihat di sini, ini adalah The Climate Project International, dan ada 54 orang Indonesia yang dilatih langsung oleh Al Gore. We are all volunteers, sehingga kami bisa diundang kemana-mana untuk memberikan informasi tentang perubahan iklim. Tetapi tentunya semuanya harus localized, tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Jadi kita lihat di sini di Amerika ada, di Meksiko baru selesai pelatihannya, di Australia tentu saja ada, kemudian di India juga ada, dan kemudian tentunya juga ada di Kanada. Jadi ada 8 dan Al Gore sudah menyetujui dibentuknya The Climate Project Indonesia, yang kebetulan saat ini saya dipercayakan untuk memimpin The Climate Project Indonesia. Dan slides yang berikut adalah state of the future yang membuat kita benar-benar harus memperhatikan apa sebenarnya yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Di situ tertulis dalam hurufnya merah adalah perubahan iklim. Ini merupakan concern dari banyak orang di seluruh dunia, termasuk kurangnya air bersih, penggurunan, kemudian harga pangan dan energi yang meningkat seperti tadi sudah juga digambarkan dalam audiovisual sebelumnya.
Yang berikut kita lihat bahwa climate change ini adalah a global phenomenon. Ini adalah fenomena global yang terjadi di mana-mana. Jadi apa yang kita lakukan di sini, dia bisa mempengaruhi mereka di negara lain, dan apa yang bisa dilakukan di negara lain juga akan mempengaruhi kita di sini. Jadi ada emisi gas rumah kaca akibat kegiatan-kegiatan manusia yang mengakibatkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Kemudian dia menyebabkan pemanasan global. Kalau bumi menjadi makin panas, maka iklim berubah. Dengan berubahnya iklim, maka akan makin banyak bencana yang bermunculan seperti tadi telah tergambar maupun sering kita lihat di media massa. Yang berikut adalah keterangan-keterangan tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara cuaca dan iklim. Sebenarnya iklim itu adalah jangka panjangnya, jadi sekitar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahunan. Sedangkan kalau cuaca itu adalah saat ini, seperti misalnya temperatur, kemudian sekarang dingin, ada es meleleh, lembab, dan lain sebagainya. Lalu perubahan iklim atau climate change adalah pola cuaca yang berubah. Jadi pola cuacanya berubah, dia disebut sebagai perubahan iklim. Selanjutnya kita lihat adalah gambar satu-satunya yang diambil oleh para astronot dari ruang angkasa dengan kamera. Sekarang kalau kita lihat gambar bumi umumnya satellite images, karena kita semua baru menyadari bahwa the world is finite. Berikutnya kita lihat adalah kalau misalnya bumi tadi kita buat flat, jadinya seperti ini, seperti yang sering kita lihat di atlas-atlas anak-anak kita ataupun adik-adik kita. 30% lahan di bumi, situasi terakhir atau data terakhir adalah tutupan hutan. Selanjutnya, kita lihat bahwa bumi itu sebenarnya ada selimutnya, tetapi selimutnya terganggu. Mengapa dia terganggu? Dia terganggu oleh gas-gas rumah kaca, seperti kita lihat pada gambar berikut. Ini jadi ada perubahan tata guna lahan, penggunaan bahan bakar fosil, pembakaran hutan, penggunaan pabrik-pabrik. Itulah semuanya yang mengeluarkan gas-gas rumah kaca. Ada 6 gas rumah kaca yang diatur dalam United Nations Framework Convention on Climate Change, tetapi yang sering menjadi ukuran adalah karbon dioksida. Jadi banyak gas-gasnya itu diekuivalenkan dengan karbon dioksida. Sedangkan dari peternakan, tadi kita lihat ada juga disebut-sebut mengenai metan, pengelolaan limbah juga mengeluarkan metan, pertanian, pembakaran biomasa, tetapi the global warming potential of methane itu jauh lebih besar, 21 kali lebih besar dari karbon dioksida. Biasanya dia keluar dari industri. Selanjutnya, kita lihat bagaimana sih sebenarnya situasinya di Indonesia. Kita lihat posisi Indonesia dalam map tersebut sangat rentan terhadap perubahan iklim, terhadap sea level rise. Emission kita terbesar dari mana? Kalau kita lihat ada garis putih itu, 84% our greenhouse gases emission itu datang dari deforestation dan juga dari lahan gambut. Kita lihat yang lain-lain seperti negara-negara maju, mereka bukan dari deforestation, mereka dari industri, dari electricity dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mau mengurangi gas rumah kaca, tentunya kita harus melihat sumbangan terbesar kita itu di mana, disitulah kita akan berusaha menanggulanginya. Ini adalah kembali untuk memberikan kita gambaran bahwa sebenarnya topik kita itu kan banyak related to food. Kita lihat bahwa sektor pertanian menjadi sumber utama emisi metana, yakni 59% dari total emisi nasional. Ini adalah data dari Departemen Pertanian. Kita lihat bahwa gas rumah kaca yang tadi, yang diatur ada 6, tetapi sebenarnya ada gas-gas rumah kaca yang lain menyebabkan efek rumah kaca. What is greenhouse gas effect? Ini rumah kaca yang sesungguhnya. Kalau misalnya ada yang pernah jalan-jalan ke Belanda, dingin kan di sana, diatur di dalam rumah kaca sehingga tumbuh-tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik dan berbunga dengan cantik. Nah, atapnya itulah seperti selimut bumi kita. Kita lihat berikut bagaimana keterangannya. Matahari menyinari bumi, kemudian sebagian besar energinya itu diserap, memang harus diserap. Kita lihat ada selimut bumi. Kemudian dipantulkan kembali, sebagian besar energi itu dipantulkan kembali, tetapi karena selimut bumi tersebut makin tebal akibat gas-gas yang keluar, instead of dipantulkan, dia masuk lagi ke dalam bumi sehingga buminya menjadi makin panas. Berikutnya, kita lihat apa yang terjadi jika bumi makin panas. Tadi sudah disebut ada perubahan iklim,
Tadi kita sudah lihat es meleleh dalam waktu 20 tahun menjadi begini, itu di belahan bumi utara. Ini daerah ski di Eropa, kemudian dia menjadi habis sehingga hotelnya masih ada, tapi yang main ski sudah tidak ada, sehingga merugikan ekonomi mereka. Dan berikutnya kita lihat lagi, ini di belahan bumi bagian selatan, sama juga yang dialami. Kita lihat tahun 39 seperti itu, kemudian beberapa puluh tahun kemudian, tahun 2001 menjadi habis. Yang mengerikan adalah apa yang mungkin terjadi di Himalayan Glaciers atau di tutupan es di pegunungan Himalaya. Karena ini adalah sumber dari 7 sungai besar di daerah tersebut. Jadi ada sungai Gangga, sungai Brahmaputra, Salween, Yellow River, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi kalau tutupan es di pegunungan Himalaya ini habis? Lebih dari 40% penduduk dunia, kira-kira 3 miliar penduduk dunia itu tergantung dari pegunungan Himalaya untuk sumber airnya. Sehingga mereka tentunya akan sangat kehilangan sumber air bersihnya. Ini adalah data-data 10 tahun terpanas dalam catatan. Ada tahun-tahun terpanas dan semuanya itu rata-rata di atas tahun 1998. Makin meningkat penggunaan bahan bakar fosil manusia, maka akan makin panas bumi ini. Berikutnya kita lihat adalah apa yang terjadi di India. Temperatur pernah mencapai 50 derajat Celcius. Saya baru saja kembali dari pertemuan aliansi petani di Indonesia. Mereka katakan, Bu, tidak usah di India, di Indramayu 50 derajat Celcius juga sudah pernah kita alami. So this shows that it's a global phenomenon. Dia terjadi di mana-mana. Berikutnya adalah informasi atau apa yang terjadi di Pakistan, 52 derajat Celcius. Tentu ini semuanya menimbulkan korban. Dan yang selanjutnya lagi kita lihat adalah sejak tahun 70-an badai itu makin besar. Jadi dia makin kuat dan makin lama terjadinya badai. Ini adalah studi dari MIT yang dikutip oleh Al Gore. Dan berikutnya kita lihat, ini gambar dari NASA, bayangkan. 2 September 2008 ada 4 badai berturutan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah ingat apa yang terjadi dengan Katrina. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi kalau 4 badai ini, Josephine, Ike, Hannah, Gustav, dia akan berturut-turut menghantam satu daerah. Nah, inilah adalah tanda-tanda perubahan iklim tadi. Jadi badai memang makin banyak. Berikut kita lihat adalah korban-korban dari badai ini. Ini di Greensburg, Kansas, juga sudah habis. Sekarang mereka sedang mulai membangun menjadi Green Greensburg. Jadi mereka akan menggunakan renewable energy. This shows that it's a global phenomenon, not only in Kansas, not only in Greensburg, ini di Jogja. Mereka terganggu kegiatan belajar mengajarnya karena ada badai. Dan yang berikut adalah tempat yang belum pernah ada puting beliung. Di dekat Monas, kantor Balai Kota DKI mengalami hal-hal seperti ini. Ini bulan April tahun 2009. Banjir dan kekeringan di mana-mana. Berikut kita lihat adalah di Washington State. Kenapa gambar ini saya tayangkan? Karena Washington State itu adalah tempat kelahiran dari Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia. Dia tidak luput dari kebanjiran. Kemudian berikut kita lihat lagi di Eropa, yang biasanya tidak pernah banjir, kemudian juga banjir. Jadi memang infrastrukturnya sangat terganggu. Dan selanjutnya lagi kita lihat, ini di kampung saya di Gorontalo. Kekeringan, petani mengalami gagal panen dan lain sebagainya. Jadi banjir dan kekeringan ada di mana-mana. Dan berikutnya kita lihat, bagi dunia ini apa sih sebenarnya dampaknya? Untuk Indonesia, this is horrifying kalau menurut saya. Tahun 2008, bencana terkait iklim, banjir 20%, longsor 25%, gelombang 13%, puting beliung yang seperti tadi 33%. Rata-rata climate related. Dan berikutnya lagi kita lihat adalah dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Jadi dia bisa menyebabkan sawah menjadi tergenang, tetapi juga dia bisa menjadi tandus. Ini ada fenomena-fenomena, jadi kalau misalnya dia di samudra terjadi pemanasan, kemudian terjadi penguapan, ada angin yang cocok, temperatur cocok, dia akan terjadi badai. Sementara kalau di lahan terjadi pemanasan, maka akan terjadi crack seperti di bawah ini. Dan berikut kita lihat lagi adalah dampak di bidang pertanian, terjadi perubahan pola tanam. Ini tentunya juga akan mempengaruhi pangan yang harus kita peroleh. Dan berikutnya lagi kita lihat
Petani di daerah tanda hujan akan mengubah pola panen atau membiarkan lahan mereka jika curah hujannya dan limpasannya berkurang atau bertambah. Jadi tadi ada petani yang mengatakan pada saya, kita ingin menjaga supaya bumi ini tidak menjadi makin panas, tetapi the land is not ours. Mereka penggarap. Sehingga karena kita tidak mempunyai tanah, kita terpaksa pergi mencari tanah untuk membuka. Jadi kami ingin melindungi bumi ini, tetapi kami tidak mempunyai lahan untuk kami sendiri, sehingga kami terpaksa membuka lahan. Jadi banyak sekali kami dengar cerita-cerita seperti ini. Dan yang berikut lagi kita lihat adalah, inilah dia yang terjadi di Kutub Utara. Juga data dari NASA tahun 80 seperti ini. Berikutnya kita lihat tahun 2007, sea ice extendnya menjadi berkurang. Hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya, ini ada gambarnya di depan. Kita lihat lagi terus apa yang terjadi di Kutub Selatan. Yang merah, ini adalah gambar di Kutub Selatan. Yang merah kita lihat dia makin memanas. Dan apa yang ada di Kutub Selatan, kalau tadi ada polar bear di Kutub Selatan, maka kita akan lihat penguin yang juga kehilangan tempat tinggalnya. They are the indicators of the health of this planet. Jadi kalau buminya makin sakit di utara, buminya makin sakit di selatan, lama-lama kita yang daerah Khatulistiwa tentunya kan akan ketularan penyakit bumi yang sedang sakit ini. Berikut kita lihat adalah Maldives. Mungkin ada yang pernah membaca, they were having a cabinet meeting underwater. Saya bertemu dengan menterinya, memang mereka betul-betul sudah desperate. Sudah mulai naik air karena hanya 1 meter di atas permukaan laut. Dan mereka memang sedang mencari tanah untuk negara baru katanya. Jadi memang keadaannya memang agak mengkhawatirkan. Ini adalah sarana-sarana yang terganggu karena ada peningkatan muka air laut. Kita lihat lagi berikutnya adalah Calcutta, India yang akan sangat terpengaruh. Climate migration atau mereka yang dapat mengungsi karena adanya perubahan iklim. Kalau air laut naik sampai 6 meter, maka pengungsi bisa sampai mencapai 400 juta karena mereka akan kehilangan tempat tinggal. Apa yang dapat kita lakukan? Jadi ada adaptasi, kita menyesuaikan atau mengubah pola pembangunan, atau mitigasi, kita menanggulangi, mengurangi emisi yang ada. Kalau kita tidak melakukan dua hal itu, maka kita akan sangat menderita. Selanjutnya adalah contoh-contoh adaptasi, menyesuaikan pola tanam, tidak menggali tanah di kemiringan misalnya. Kemudian berikutnya kita lihat adalah peta adaptasi yang dibuat oleh para ilmuwan. Jadi kira-kira kita bisa lihat di mana yang rentan terhadap perubahan iklim. Berikutnya lagi kita lihat adalah perencanaan adaptasi perubahan iklim untuk pertanian. Sedangkan pada slides yang berikut kita lihat adalah mengenai contoh mitigasi, kita menanam pohon, kita hemat energi, kita tidak membakar sampah. Dan yang berikutnya lagi kita lihat penggunaan renewable energy, kemudian energy efficiency atau mengurangi emisi. Kita harus melakukan ini demi bangsa dan negara kita. Karena kalau bisa terlihat titik di sebelah kanan itu, itulah kita, bumi kita 4,5 miliar kilometer dari permukaan bumi. We are nothing in this universe. We have to do something. Apalagi kalau kita lihat pada slides yang terakhir, bahwa air bersih di bumi jika dibandingkan dengan volume bumi, tinggal yang di sebelah kiri, titik bulat itu. Sementara kalau udara bersih di bumi ini tinggal yang di sebelah kanan, titik pink itu dibandingkan dengan volume bumi ini. We have to do something. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Many thanks once again to Ms. Amanda Fatili-Niode for sharing this valuable information with us. We can see from your presentation that time is running out and we must all play our part to bring about a brighter future for this world. Indonesia needs to both maintain economic development and cope with climate change at the same time. If we try to reduce only CO2 emissions, not only will we consume huge amounts of money, but our efforts may not have a fast enough effect on climate change. If we adopt the vegan diet, we can definitely curb climate change in the quickest and most efficient manner, without any adverse cost to the economy. This approach also enables all of our brothers and sisters across the country to live in prosperity. Indonesia's natural beauty inspires us, talented,
Environmentally conscious individuals share their inspiration with us through the avenue of music and song composition. Now, it is our great pleasure to introduce very special and well-known local musician, artist, and environmentalist, Nugi. Through the songs he will perform today, he shows his love for nature and deep concern for our animal friends. Let us enjoy his songs together. A big hand for Nugi. Selamat siang semuanya, good afternoon, ladies and gentlemen. Salam hijau dari saya. Moga-moga bisa disambut dengan jawaban lestari. Salam hijau. Terima kasih. Actually, I wrote this song for International Climate Change Conference di Bali 2007, and this song is become a theme song for conference in Bali, and hopefully it's gonna be a theme song for all humankind in the world, karena masalah lingkungan hidup adalah masalah kita semua, manusia yang tinggal di bumi, dan satu-satunya cara untuk mengatasi ini semua adalah dengan cara berbagi kepada sesama manusia di seluruh muka bumi. Lihat di sana, air tak lagi ramah membasuh terketukah hatimu. Lihat di sana, mata yang lapar menahan lapar, terpanggilkah jiwamu? Dan di sini kita terlalu cepat menghabiskan tanpa pernah tahu sampai kapan. Lihat di sana, rimba hijau pun menjadi gurun, tersentuhkah hatimu? Oh, lihat di sana, mereka sesak bertahan hidup, terusikah jiwamu? Dan di sini semua ada, bila kau bertahan, jika tak mulai dari sekarang. Berbagilah pada dunia, bumi memanas membutuhkan kita. Bukan mata dan hati untuk berbagi.
Dan ini sebuah privilege untuk saya bisa hadir di tempat ini, karena saya yakin di sini adalah orang-orang yang sangat peduli dan mau berjuang sesuatu untuk bumi ini. And I'm very, very appreciate this invitation. And this one is coming from my album, lagu yang membuat saya banyak belajar lagi tentang hubungan yang harmonis antara human being and nature. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Meloncat tergesa ke dalam cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya, mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Leo. Akankah ku sanggup cerahkan langit?
lagi kisahku. Bergoyanglah daunku, iringi cintaku untuk Indonesia. Thank you very much. Wow, what a beautiful voice of Nugi. Thank you, Nugi. Thank you for touching us with your songs and raising awareness and compassion for the environment. Let us hope more and more people join together and act now for climate change. Since 1970, droughts of greater intensity and longer duration have been observed across ever wider regions of the planet, especially in the tropics and subtropics. We cannot afford to waste water. Meat production uses massive amounts of water, taking up to 1,200 gallons of fresh water to produce just one serving of beef. Research by University of Chicago professors Dr. Gaydon Asher and Dr. Pamela Martin found that being vegetarian for 1 year reduces emissions by 1.5 tons when compared to the standard American diet. This reduction is 50% greater than that of switching from an SUV to a hybrid car. So, being veg is more effective than changing your car. In contrast, a full vegan meal requires only 98 gallons of water. Currently, most of our food and water is being consumed by the meat industry instead of by people. However, there is still hope. It is such a relief that solution is simple. Just be vegan. And next, we will be hearing from Ms. Hira Jamtani. She will share with us the benefits of an organic vegan diet for improving the welfare of farmers and society as a whole. Ms. Hira Jamtani is an associate of the Third World Network based in Bali, Indonesia. She is a researcher on environmental issues and is very passionate about her work. Let's give a warm welcome to Ms. Hira Jamtani. Selamat sore, Om Swastiastu, good evening, ladies and gentlemen, friends. I just want to tell you a very sad story, one of those horror stories that you hear when you go out in the fields and meet farmers, okay? A farmer called Made Jojol in Bali, on this beautiful island where I live, one day had just sprayed his fields with pesticides. Half an hour later, when he was eating, or he had wanted to eat, he fell down and fainted. Of course, there was panic. Nobody knew why. Nobody beat him up, nothing, just fell down and fainted. And of course, the family was in a panic, and they tried to bring him to the hospital, and he actually died on the way to the hospital. Being in a village, of course, there is this distance between the village where he lives and the nearest hospital. The doctor diagnosed him as being intoxicated, poisoning in other words. 3 million people are poisoned every year in the world because of what we use in our fields. And many of us sometimes cannot relate to who produce the food and how they produce it to what we eat, especially in the cities. And this is the story about that, which would then relate to global warming issues. So what we are going to share with you today is the poison in our food and the poverty among farmers, because these are related. Please remember, when you eat your food, it is the farmers that produce your food. So we need to relate to farmers. And why and what is organic agriculture? Also, how does it relate to health, income, and the environment? So when we talk about the environment, we will relate it to climate change later on. What is happening is, as I said, we are often not aware that we eat
food produced by those who are intoxicated by pesticides. Now, if a farmer can fall down, faint, and die, can you imagine the kind of food that is on our table? Yeah, we're talking about farmers who grow our food and dying because of using these pesticides. Then also our food is produced using chemicals that do not provide nutrition, although sometimes people think of it as medicine for the plants. It is not providing any nutrition, but it actually poses danger to our body. But most importantly, what we do in this so-called modern agriculture is we are poisoning the very resources that we use for farming, our soil and our water. Not only do we have shortage of water, but that little water available is intoxicated. It is poisoned because of what chemicals we put in the water system. And in doing so, what we do is we are endangering our future generation if they survive the climate change. Okay, we are endangering our future generation because of climate change, and if they survive the climate change, we still have to deal with this poisoning of the resources. So what we have is nobody ever counts, no economist anywhere in the world tells us how much money we spend or what is the loss of people that are poisoned by pesticides. These are pictures of what happened to our farmers when they are poisoned by pesticides. And the residue is even in mother's milk, and the research is here in Indonesia, not anywhere else. Okay, these are the figures that we have. At least 14 million farmers we know are intoxicated, although the potential is about 40 million farmers. And also it has been found that in central Java, women farmers also are prone, 79% more prone to poisoning, to having miscarriage because of the poison. So, as I said, we are also endangering our own children in the process. Now, when we talk to the government and the scientists who develop this, they say, well, but we need more production in order to feed people. The big question is then, why are people still hungry? We saw the video, it was 800 million. This slide was made for more in Asia, and out of that 800 million, 500 million are in Asia, the continent where we live. These are hungry people. And when you see who are the hungry people, you will be surprised that it is the farmers who grow our food that also go hungry. Can you see the logic of the way our economy is having, huh? So 400 million farm households actually go hungry, despite the advertisement on chemical fertilizers and chemical pesticides that this will give you welfare. If they're healthy, then how do you answer these statistics, yeah? So the very people who grow the food which we eat in the cities are actually hungry. Yeah, please keep that in mind, because it relates to how we treat our farmers. And because of the inequity, this whole modern system actually benefits the large farms and not the small farms. And because of the inequity, the smaller farmers go into debt. So this is what happens, yeah? So we have more production but less welfare. So now, the solution is quite simple as any other solution. It's a matter of whether we want to do it or not. And that is organic agriculture. Now, what is organic agriculture? Most people think it is just, you don't use chemicals, but it's more than that. You don't use chemicals, you don't use genetically modified organisms, and most importantly, you use local resources, whether it is the seeds or the non-chemical fertilizers. The most important thing is that it is sustainable in the sense that you do not
pollute and you do not use the resources unnecessarily. So it goes well into the future. That's why we call it sustainable organic farming. That is actually the right term. And one of the most important thing is that it provides farmers' welfare. Remember, we talk about farmers not being in welfare, and that farmers become independent in terms of the production input. So when we look at organic agriculture, we look at it as a holistic thing, not just substituting the agrochemicals with non-chemicals. It is also a matter of how do we make farmers' welfare and how do we ensure that the consumers get healthy food and affordable. We all want affordable food, but we also don't want to make the farmers poor, right? Okay. So I'm just giving you some of the definitions, yeah? Now, what and how, again, the organic farming. We were talking about climate change, and 18% of the greenhouse gas emission actually in the entire world, 18 to 20 actually, comes from agriculture. And that is the industrialized agriculture. A whole chunk of it is meat industry. So it is rightly said, if you change the diet, but you must also change the industrialization of the agriculture, then you actually do a lot of mitigation and adaptation for climate change. And it provides safe and healthy process. It reduces the poison in the environment. Of course, we hope it not only reduces, but it eliminates totally the poison. We hope to do that. And please remember that we need to also increase the income of farmers. That's how we look at it. Okay? In terms of health, because of the less poisoning, or in places where the chemicals have not penetrated, then you actually have food which is totally devoid of chemical substances, then you have safe food. But what is more important is you have more nutritional food. This has been proven in various journals scientifically that organic food has more nutrition because it does not retain so much water. If you keep organic food more than 1 week, it still stays compared to the conventional farming method. Okay, and in that process, you also have a healthier wildlife. In Europe and in the US, people are having trouble now because many vegetables and fruits are not well developed because they have lost the insects that are supposed to do the pollination. And why do they lose these insects? Because they have sprayed pesticides everywhere. I will give you the example of durian. Kalau tidak ada kelelawar, tidak ada durian. So if we don't have the bats, you don't get durian to fruit. But if you spray pesticides, then the bats are also poisoned. So you don't get durian harvest. And that is very dangerous. Unless you do it, of course, you put the pollen into the durian flowers. Kalau di bahasa Indonesianya jadi dikawinkan secara manual gitu, baru bisa. Tapi kalau tidak, kita perlu kelelawar. This is what one of the farmers who have switched to organic has said. He actually said that now we know we need healthy food, and when we produce healthy food, we as farmers are also healthy. People are always telling me, can you really live on organic farming? Can Indonesia survive on organic farming? And we see that there are indications, yes, we can, as long as we do it properly. And this is an analysis from Africa that you see. There's an increase of productivity by 116%. But also worldwide, there's been a research over 20 years worldwide. The cereal yields have gone up from 50 to 200%. And the third one is important. In developing countries like Indonesia, actually 80% higher harvest. So we do have evidence, as long as you combine the new technology, the agro ecosystem, and you provide
independence to the farmers and policy support. So many of you who are from government people here, the policy support is very much needed. So I'm just giving you an example of what is called the system rice intensification. It uses less water, it's organic based, it uses only local based materials. And if we do this, we actually save water 46%, but also we don't have to open up more lands for rice. You have less land, but more productivity. This is the environmental benefit. We retain biodiversity and we retain wildlife. One of the things that surprised me when I saw the fruit plate is, of course, the imported fruits on that plate. Okay, because many of us have lost the taste for the diversity of fruits that we have because of the way we produce food in a monoculture way, which then includes the chemicals. So when you go back to organic agriculture, you also create a bigger base for other seeds. I've seen it in Bali. When we tell farmers to go back to organic agriculture, the old seeds survive. They start collecting the old seeds. And these seeds are actually adapted to climate change. They use less water and all that. You don't have to do a big experiment in the lab. You actually talk to the farmers and they tell you which seeds are available. This is another study in the Philippines. What we are going to say is that it is not just the income, but the fact that farmers are more organized and they become more independent. That's why I use the word welfare. It's not just about eating, but it's about feeling that you are at the right direction in life, and I think that's important. Okay, so my message is that when we, aside from making sure that the soil is healthy, we also need to make sure that the food growers are in welfare, which creates welfare for ourselves. And this welfare is based on local organic agriculture, on local knowledge systems, seeds and food. We've forgotten this. When we talk about climate change, when you switch to this, you actually reduce a lot of emission. We eat fruits that are grown in our locality rather than buy imported fruits, for instance. That is very important, okay? Now, in line with the theme of today's seminar, having been a vegetarian for the past 20 years, I can easily relate to the theme vegan and organic. Yeah? If you eat less meat, it's true that you reduce emission a lot. If you eat less meat and organic, you reduce even more emission. If you eat less meat, organic and local, you reduce even more emission. And this is a solution that you can do at the individual level, that you don't wait for the experts or the government to do anything. It's a choice. You can make this choice. And I think this seminar is very valuable in teaching us towards that you make that choice. Because 80% of the emission in industrialized farming actually goes into meat production. And one of the reasons why I became vegetarian was the inequity in which animals are fed with grains that should have gone to humans. Yeah? So you're actually depriving people when you eat meat, depriving hungry people of their grain. And I think that's a serious issue that we need to take up ethically at our own individual life. Okay, so now we do have a vision. You know, we saw Ibu Amanda's presentation about climate change, how bad it is. And so we want to see our children like this. Refugees in 2050. Everything now the experts say 2050. Or do we want to see this? Okay? The vision is your choice. I have made a choice. I want to see this baby grow in an organic way. So you make your choice. Thank you very much.
Thank you, Ms. Hira Jamtani, for sharing with us your valuable insights. Ladies and gentlemen, we are delighted and honored that you have set aside some of your precious time and joined us today to learn more about threats, the causes, and the most effective solutions to curb climate change. As we have heard, just an organic vegan diet improves our lifestyle both ecologically and compassionately. In support for Ms. Hira, ladies and gentlemen, if you look in front of here, we actually have locally organic paddy plants here, and look how beautiful they are. So we should really support our local organic farming. Perhaps you might even want to try at home, at your back garden, yeah? Thank you. Organic fruits and vegetables are not just better for the environment. They contain no pesticides and fertilizers, uses lower resources, and therefore are healthier for you as well. For more information, please consult the links available on Supreme Master Television website at www.suprememastertv.com. There is abundance of free information available on the internet that is compiled by research of world-acclaimed scientists and reputable organizations. And now, ladies and gentlemen, in 1 minute, it will be time for us, all of us, to take a short prayer. It's our tradition, and we would like to invite audience members to pray for a sustainable planet for all. After the prayer, special guests of honor will share some very important messages. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and worldwide viewers, welcome back to our seminar, Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet from Climate Change. We need to raise awareness amongst all people, both here in Indonesia and around the world. Let us spread the word to our friends and relatives. We pray that many more will join us in changing their daily eating habits and adopt a frugal lifestyle. If everyone on this planet makes the effort and changes, food shortage problems will be greatly solved and greatly accelerating our planet's healing process. Time is crucial. We must all do our part to save the planet. Being vegan is not only for prosperity and posterity, but it is also very healthy for us. It gives me great pleasure to introduce our next speaker, Dr. Anton Budiono, who, as a medical doctor, is someone who cares very much about both our health and the health of our planet. Dr. Budiono graduated from the University of Indonesia in 1986. He is a Navy doctor and an expert in natural therapy. His talk today is titled Vegan Raw Food as the Best Alternative Diet for Humans' Health. Let us welcome Dr. Anton Budiono. Baik, selamat sore hadirin yang saya hormati. Saya akan membawakan beberapa keuntungan yang menjadi vegetarian dipandang dari aspek kesehatan. Ada dari pembicara yang lain memberikan pandangan bahwa vegetarian itu memang perlu berdasarkan mungkin dari emisi atau dari apa sudut pandang yang lain. Saya akan bawakan menurut pandangan aspek kesehatan. Ini adalah bagian besar dari pengalaman saya waktu praktek di klinik. Ya. Biasanya banyak pertentangan antara apakah perlu jadi vegetarian atau tidak. Demikian juga saya waktu belum jadi vegetarian, perlu enggak kita jadi vegetarian? Apakah enggak makan daging itu katanya lemes? Nah itu saya coba jajaki bagaimana mencari jawaban yang benar. Nah kemudian dalam hati kecil saya berpikir bahwa saya harus menjadi seorang yang makan sayur. Kenapa? Karena saya tidak tega melihat ada ayam disembelih, ada sapi disembelih gitu. Zaman mudanya suruh kerja, tuanya bukan dipiara dengan baik malah disembelih. Saya rasa itu kan tidak adil. Nah, kemudian saya berpikir ini jangan-jangan salah nih kalau makan begini. Nah, selama pencarian bisa didekati dengan dua cara, dengan sains
dengan basic agama. Yang saya ikuti adalah, kebetulan saya adalah seorang Katolik. Saya coba baca, cari apa sih sebenarnya jalan hidup yang benar, mulai dari aspek makanannya. Nah, kemudian di Alkitab saya temukan bahwa dilihat dari awal penciptaan, kalau kita kembalikan ke arah penciptaan kita, yaitu Tuhan kita, ya pasti benar kan, logikanya begitu. Nah, saya baca di situ. Hari pertama apa? Adalah terjadi pemisahan terang dan gelap dulu. Kemudian hari kedua pembentukan cakrawala, yaitu pemisahan antara udara dengan air. Kemudian daratan, dan setelah ada daratan kemudian ada tanaman. Kemudian diciptakan pagi dan petang. Kemudian diciptakan hewan, selanjutnya manusia. Kemudian hari ketujuh adalah Venus. Ini menurut kepercayaan yang saya anut ya. Ini ada di Alkitab, adalah pada Kejadian bab 1 ayat 29. Tuhan mengatakan dengan firman-Nya bahwa lihatlah aku memberikan kepadamu, ini kepadamu masih kepada manusia, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon-pohonnya buahnya berbiji. Dan ditegaskan di situ, itulah yang menjadi makananmu. Ya, jadi di sini sudah tegas bahwa itulah jadi makananmu adalah nomor satu adalah buah-buahan dulu. Nah, kemudian selanjutnya pada Kejadian bab 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi setelah pertama dikatakan buah-buahan, kedua adalah sayur, karena di sini sebenarnya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sejak awal penciptaan sudah diciptakan manusia adalah menjadi makhluk vegetarian. Gitu. Ya, kemudian setelah ada terjadi pembunuhan, darah tertumpah di bumi, lah saat itulah manusia jadi ganas. Mulai ada pembunuhan, darah tertumpah di bumi, termasuk juga mulai makan hewan. Ya kalau zaman sekarang paling gampang ya dilihat lah. Banyak yang makan yang namanya itu 4B ya. B1 itu apa sih? Saya dulu enggak tahu. B1 ternyata itu biang. Ternyata anjing dimakan. Wah ngeri, bener begitu. Karena saya tuh pencinta anjing. Kedua ada B2. Apa sih B2? Babi ternyata tuh. Ya babi makan babi. Kemudian anjing dimakan. Ketiga bahwa ternyata bayi itu juga dimakan loh. Ya, keempat lagi yang ada yang enggak makan babi, tapi ya waduh maaf ya saya bilang babu dimakan ya kan kacau lagi. Jadi ruwet. Babu dimakan, pada bujang babu diterjang ya udah susah lah. Makin lama makin ngacur manusia itu. Karena sejak awal sudah tidak menuruti apa yang sudah ditetapkan oleh yang kuasa itu ya. Nah ini kita pandang bahwa tadi mungkin sudah diantarkan oleh pembicaraan dahulu bahwa industri peternakan itu menyumbang kira-kira sekitar 18-20% dari total emisi yang diproduksi oleh manusia. Kemudian transportasi adalah sekitar 13%. Nah dari sini ketahuan bahwa sebenarnya sumber utama bukan emisi dari karbon dari pembakaran mesin, tapi justru pada industri peternakan yang akan menyediakan kita ketersediaan daging hewan. Nah tadi juga sudah diumumkan juga bahwa mengurangi konsumsi daging dengan memperbanyak konsumsi produk pertanian adalah salah satu cara agar kita bisa menyelamatkan bumi. Jadi kita sudah hanya final countdown, makin lama makin turun, tinggal habis. Cuma moga-moga kita yang jadi vegan itu selamat semua. Ya, karena ditolongi yang kuasa itu. Ya, kan kita nggak tahu ya. Sehat, tapi mau sehat otaknya benar ya, moga-moga doanya diterima ya. Nah sekarang saya masuk sedikit ke bidang kesehatan yang saya dalami, bahwa manusia itu sebenarnya paling gampang dilihat dari kalau sakit apa, kalau sehat apa. Nah, kalau dikatakan sakit itu ditemukan bahwa pada pemeriksaan darah atau urinnya dia pasti bersifat asam. Nah asam itu apa? Kalau di ilmu kimia bahwa 7 netral, di bawah 7 adalah asam, di atas 7 adalah alkali. Hampir semua pasien kanker yang saya temui, pH-nya pasti 4,5 atau 5,5. Jadi jauh di bawah pH ideal yang dikatakan sih adalah 7,35 sampai 7,45. Termasuk juga penyakit-penyakit yang katanya kronis tidak bisa disembuhkan, itu kuncinya cuma satu, jadikanlah darah Anda alkali. Lah caranya gimana? Gampang, yang asam kita singkirkan, yang basah kita tambahkan, kan cuma begitu. Dan nanti berjalan dengan waktu dia akan memutar roda yang katanya sakit itu menjadi sehat kembali. Ingat bahwa manusia itu adalah suatu komputer, super komputer yang luar biasa pinternya. Kasih makan yang benar, selesai. Dia akan ngatur sendiri semua. Cuman kalau di sini peran seorang, kalau tenaga kesehatan yang bidangnya herbal, hanya bisa mempercepat proses. Artinya apa? Kalau sakit liver jadi vegetarian sembuh, cuma lama. Tapi dengan adanya tenaga herbalis ini kita bisa, oh herbal ini spesial untuk liver.
untuk membantu organ lain, itu bisa kesembuhan dipercepat, sangat dipercepat. Tapi kalau tidak kenal dokter, udah tidak usah, tinggal vegetarian aja pasti sembuh kok itu. Tinggal tunggu waktu dan percaya, ya percaya, ya saya akan sembuh dengan begini. Ya. Mau bilang penyakit kanker, katanya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya sini tak kasih waktu 3 bulan, mesti baik. Ya, nah itu tadi pesan saya di sini, tolong jangan makan yang asam, jangan makan daging. Kemudian makanan yang diolah dengan minyak dan dikeringkan itu pasti asam. Gula itu asam, karena makanan kemasan itu pasti pengawetnya asam, asam benzoat, asam sitrat. Ya, dimakan aja dia susah asam, itu tidak benar loh. Tapi kemudian ada pertanyaan, apakah yang namanya jeruk itu kan asam, apa dalam tubuh jadi asam? Tidak, itu hebatnya. Kalau tumbuhan walaupun dia pertama asam, tapi di dalam tubuh dia berubah jadi basa. Rasa asam itu membawakan dia nanti harus berperan di sini. Itu jadi rasa asam itu bukan di dalam jadi asam, tapi menarik ke zat-zat aktif yang ada di tumbuhannya rasanya asam itu pada liver. Gitu, ternyata dia di dalam tubuh bukan asam, jadi minum jeruk pun boleh, dia diubah akan jadi basa. Khususnya setelah minum sari buah yang asam itu kita olahraga, dia akan terbakar dan menjadi basa semua. Ya, jadi tidak ada yang salah makan sayur buah walaupun itu rasanya asam, pasti di tubuh akan menjadi basa, dan itu adalah identik dengan kita menjadi sehat mental dan sehat fisik itu. Nah, jika Anda mengalami gejala ini, berarti badan Anda sudah mulai asam. Coba dilihat dulu. Sering kembung konstipasi, ini banyak sekali di klinik. Cuman penyakit kayak gini, tapi muter-muter dokter berapa orang tidak pernah ada yang sembuh. Cuman sekedar kembung konstipasi, padahal obatnya gampang banget. Jadi vegetarian selesai dalam waktu 3 minggu biasanya. Nah, ini berat badan terus nambah. Situasi pasti asam di dalam tubuhnya. Ya. Kemudian sering flu, batuk pilek. Orang lain kena hujan sedikit langsung KO. Lihat temannya di sebelahnya flu, kita ketularan. Lah yang benar kita kena hujan 1 jam harusnya tidak apa-apa. Kerja sampai jam 12 malam itu juga tidak apa-apa. Itu berarti namanya dia badannya biasanya sifatnya itu basah. Kemudian sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Ini juga katanya kurang vitamin C. Minum vitamin C sehari 2 gram. Mana ada yang sembuh? Kalau memang karena sifat asam tidak mungkin dia sembuh. Itu. Kemudian udah lelah, kurang energi, ini juga. Jadi bangun pagi bukannya seger, tapi lihat bantal pengennya masih ambruk terus. Saya mau pengen tidur. Nah, berarti badannya itu pasti asam gitu. Ya, kulit terus bermasalah, kulit merah-merah atau suatu penyakit namanya psoriasis, eksem itu. Ya, kalau psoriasis katanya tidak bisa sembuh. Nah, padahal dengan rubah pola makan sembuh. Itu antara 3-4 bulan sembuh ya. Kemudian alergi kronis, hipertensi itu. Hipertensi juga dalam waktu 3 minggu. Kalau vegetarian vegan mesti sembuh. 95% itu. Kemudian kolesterol, asam urat, gula darah tinggi ini juga, bau badan dan mulut atau kaki. Jadi tidak usah pakai aplikasi luar, tapi dengan makan sesuatu yang sifatnya membersihkan, dia akan sembuh total. Dan sifatnya adalah permanen, sembuh, benar-benar sembuh. Kemudian nyeri sendi dan otot, terutama pada waktu bangun pagi. Bangun, kemudian rasa kaku semua, badannya mau gerak susah, itu berarti badannya pasti asam. Nah, kemudian dari hadirin saya rasa mesti pengen taunya asam gimana sih dari gejala ini. Silakan Anda cek dengan kertas lakmus. Lakmus itu kalau dicelup ke tempat asam dia warna merah, kalau basah dia warna biru. Nah, pagi buang air kecil. Kalau sudah punya kertas lakmus itu, buang air kecil. Pada midstream, jadi yang urinnya yang tengah itu tampung, kemudian dicelupkan. Warnanya apa itu? Kalau warnanya merah kita pasti asam. Nah, silakan sakit. Nah, kalau warnanya biru terus sembuh. Tunggu waktu, pasti akan baik itu. Nah, ini makanan pembentuk basa, semua sayur buah adalah pembentuk basa plus mineral, ya. Nah, ini kita tunjukkan bahwa apotek Tuhan itu luar biasa. Ini sudah diteliti secara ilmiah. Dan kedua, kita lihat secara mudah aja ternyata itu tidak usah sekolah sampai S3. Lihat aja sebentar sudah tahu langsung itu. Karena kita tuh ternyata tuh sudah diberi suatu sinyal bahwa ini untuk apa tuh. Apotek Tuhan sungguh menakjubkan. Nah, lihat ini potongan wortel nih. Seperti mata tuh kan. Tengahnya pupilnya, kemudian pinggirnya atau irisnya, ya. Gambaran otak tengah dan radius dia sangat menyerupai iris dan pupil mata. Dan memang sains membuktikan bahwa wortel sangat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dan fungsi sel reseptor mata. Dan ini pasti saya gunakan pada orang yang mengalami sakit mata apapun deh, ya.
Jadi yang buta total, buta parsial, tuh, pasti akan saya gunakan wortel untuk bahan dasar terapi saya. Itu pasien saya buta, dalam waktu 3 bulan setelah merubah jadi vegetarian gini, matanya melihat. Itu bukti nyata. Dan bukan satu orang ya. Satu orang kebetulan mungkin. Nah, itu. Ini sudah berapa orang, rubah pola makan sembuh tuh. Ternyata gampang sekali tuh. Nah ini tomat. Ya katanya tomat tuh untuk, biasanya orang taunya untuk prostat ya. Tapi katanya untuk jantung tuh bisa, karena nanti seakan-akan seperti bilik jantung ya. Nah ini untuk jantung juga, karena dikatakan bahwa mengandung resveratrol. Ini walnut, seperti brain, kacang walnut. Jadi kalau yang pikun-pikun, takut pikun, silakan cari walnut ini, makan ya. Ini kidney beans, kacang merah. Kalau ginjalnya bermasalah, makan kacang merah. Bentuknya persis seperti ginjal. Ini seledri, seperti bone, tulang. Jadi yang sakit tulang, sakit otot, rada nggak sendi, silakan cari seledri, makan yang banyak ya. Apokat, ini seperti organ genital wanita ya. Jadi kalau ada yang tidak beres sama menstruasi sakit, silakan cari ini, makan yang banyak tuh. Ini fake tuh buah ara. Ini, jadi kalau mandul, impotensi, cari ini, makan ya. Nah ini, ubi manis, ini seperti pankreas. Jadi kalau orang diabetes makan manis boleh, tapi dari ubi itu. Zaitun itu hidung telur, jadi yang menstruasi tidak karuan tuh silakan cari zaitun, minyaknya boleh, zaitunnya sendiri dimakan juga boleh. Nah ini bagi yang wanita kalau ada keluhan kelenjar payudara, sakit pada menstruasi atau apa, silakan minum jeruk yang banyak. Karena riset itu dia mengandung limonin, anti kanker payudara. Bawang merah ini sebagai pembuang toksin dalam sel, memulihkan kerusakan dinding sel akibat radikal bebas. Nah ini sebenarnya untuk pembanding supaya Anda tuh jadi vegetarian. Terima kasih atas perhatian. Thank you, Dr. Budiono, for your enlightening presentation. Saya juga belum paham banget sih sebenarnya soal global warming, dan salah satu yang saya datang juga memang untuk mempelajari itu gitu. Pengaruh antara vegan organic dan global warming itu memang saya ingin pelajari di sini. Kerja di entertainment itu jam waktunya nggak jelas ya, dan itu harus ditunjang sama asupan makanan yang benar gitu. Ya mungkin dengan vegan organic ini bisa menunjang kerja saya juga. Sekarang kayaknya masyarakat harus lebih pikiran terbuka ya untuk hidup sehat. Hi, I'm Fedi Nuril, I'm an actor. Be veg, go green, and save the planet. Menarik sekali ya, dari acara ini kita dibuka kesadarannya gitu, dan mata kita akan keadaan global di dunia ini sekarang. Mudah-mudahan kita semakin peduli dengan bumi kita, semakin bisa menjaga. Mudah-mudahan kita semakin banyak yang menjadi vegan, semakin banyak yang vegetarian, jadi semakin sehat dunia. Be veg, go green, and save the planet. Yang pertama-tama perlu diperhatikan itu adalah peningkatan kepedulian. Peningkatan kepedulian masyarakat bahwa ada krisis pemanasan global. Sehingga kemudian diberikan pemahaman apa itu krisis pemahaman global, apa penyebabnya, dan kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya. Ada berbagai cara yang dilakukan, bisa pemerintah yang melakukan, jadi dari sisi institusi bisa dilakukan, kemudian dari sisi organisasi, apakah merupakan sebuah kelompok seperti vegan organik ini ataupun kelompok-kelompok profesi lainnya, atau kita sebagai individu. Saya Anton Budiono, saya dokter di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo, Kepala Subdepartemen Hyperbaric Medicine dan Departemen Akupunktur Herbal Medicine. Saya seorang Master of Science di bidang hiperbarik dan Master Farmasi di bidang obat-obat bahan alam. Pesan yang saya sampaikan adalah, please be veg, go green, and save our planet. Thank you. Saya rasa seminar ini paling baik untuk pendidikan masyarakat ya. Jadi tadi saya lihat
Orang banyak bertanya apa itu global warming, efek rumah kaca, segala macam. Orang jadi lebih mengerti. Dikaitkan dengan vegan organik, ini juga memberikan solusi pada tingkat individu. Be veg, go green, save the planet.